Sobat Safety, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita obsesi akhir pekan adalah bagaimana sih tips menurunkan lemak di perut yang buncit. Nah, perut buncit ini sudah mendunia saat ini. Kenapa? Akumulasi dari kurang gerak, banyak konsumsi minuman manis, makanan manis, termasuk ya anak-anak nih sudah mulai. Nah, ini kalau kita tidak segera atasi, maka bisa muncul penyakit yang aneh-aneh. Banyaknya lemak, maka bisa menyebabkan beberapa penyakit serius berikut ini, baik diabetes, stroke, hipertensi, termasuk sakit jantung. Nah, kalau kita udah terpapar kayak gini, repot deh. Terkuras dompet kita untuk berobat. Yuk kita simak tips berikut ini agar kita bisa lebih baik lagi dan kecil diameter perut kita. Setiap orang ingin perutnya rata. Namun, untuk menghilangkan lemak perut seringkali ini bukan perkara mudah. Berbagai cara dilakukan untuk mencapainya. Tips yang pertama adalah makanlah makanan yang kaya akan serat. Serat makanan sebagian besar lebih cenderung tidak dapat dicerna. Selain itu, makanan yang mengandung tinggi serat dapat membantu menurunkan berat badan. Berdasarkan laporan dari Jurnal Progress Cardiovascular Disease di tahun 2018 bahwasanya serat dapat mengurangi risiko diabetes tipe 2. Suatu kondisi yang terkait dengan penumpukan lemak visceral atau disimpan dalam rongga perut kita, atau sering disebut sebagai lemak perut. Dan kelebihan berat badan serta membantu mengatur gula darah. Nah, ini ya situasinya. Selain itu, sayur dan buah. Mudah bukan? Tips yang kedua, hindari minuman dengan pemanis tambahan. Mengkonsumsi gula secara berlebihan tampaknya menjadi pendorong utama kenaikan berat badan, terutama di area perut yang mengendut. Dilansir dari Medical News Today, asupan gula yang tinggi dapat meningkatkan kadar lemak visceral dengan meningkatkan resistensi insulin dan memicu peradangan di seluruh tubuh. Berdasarkan sebuah laporan dalam The Journal of Clinical Investigation tahun 2009, kelebihan gula sebagian besar karena fruktosa dalam jumlah besar menyebabkan penumpukan lemak di perut dan hati atau yang kita kenal dengan fatty liver. Maka kurangi dan batasi konsumsi gula dalam makanan sehari-hari. Beberapa contoh minuman manis ya, soda, jus buah dalam kemasan, bubble tea, dan masih banyak lagi. Tips ketiga adalah makan lebih sedikit karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan ada dalam roti tawar, biji-bijian olahan, serta makanan dan minuman manis. Karbohidrat olahan memiliki nilai gizi rendah tapi kalorinya tinggi. Selain itu, juga bisa membuat perkembangan lemak perut. Wow, jadi kan mantap lagi nih perut kita, tak flat, sobat safety. Dikutip dari laporan Journal of Nutrition tahun 2015, asupan karbohidrat yang rendah secara khusus mengurangi lemak dalam perut dan sekitar organ dan hati. Saat diet rendah karbohidrat, sebagian lemak yang hilang merupakan lemak perut yang berbahaya. Meski demikian, jangan serta-merta menghilangkan karbohidrat dalam pola makanan kita, karena makronutrien tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, karbo kompleks juga cenderung lebih lambat dicerna. Yang perlu kita lakukan adalah beralih ke karbohidrat kompleks yang juga menyediakan vitamin, mineral, serat seperti nasi merah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, buah, dan sayuran. Tips yang keempat, makan lebih banyak protein, terutama protein tanpa lemak. Dilansir dari Headline, protein merupakan makronutrien terpenting untuk menurunkan berat badan. Selain itu, sangat efektif dalam mengurangi lemak perut. Studi dalam publikasi Open Access tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang makan lebih banyak protein akan memiliki sedikit lemak dalam perutnya. Kita bisa memilih protein tanpa lemak seperti kacang-kacangan, polong, atau daging tanpa lemak. Dilansir dari Medical News Today, mengkonsumsinya dapat membantu mendorong perasaan kenyang setelah makan dan mengurangi keinginan untuk ngemil makanan manis. Dalam waktu yang sama dapat membantu untuk mengurangi atau menghilangkan konsumsi daging berlemak, termasuk daging sapi dan juga daging olahan. Tips kelima, lakukan olahraga secara teratur. Olahraga diperlukan untuk meningkatkan daya tubuh sekaligus menurunkan dan menjaga berat badan, termasuk mengusir lemak jahat dalam perut.
latihan dengan target area perut tidak serta-merta membakar lemak perut. Dari studi Journal of Strength and Conditioning Research tahun 2011 menyebutkan bahwa 6 minggu latihan fokus pada perut saja tidak cukup untuk mengurangi lemak subkutan perut dan ukuran komposisi tubuh lainnya. Namun demikian, latihan dengan fokus pada perut bisa secara signifikan meningkatkan daya tahan otot. Dilansir dari headline, latihan beban dan latihan kardio akan mengurangi lemak di seluruh tubuh. Latihan aerobik seperti berjalan, berlari, dan berenang dapat mengurangi lemak perut secara signifikan. Tips ke-6, cobalah latihan kekuatan. Seperti yang dijelaskan dalam laman Medical News Today, latihan kekuatan dapat menurunkan berat badan karena fokus pada pembentukan massa otot, dan otot membakar lebih banyak kalori daripada lemak. Latihan kekuatan juga dapat meningkatkan kesehatan tulang dan sendi. Hal ini dikarenakan otot yang lebih kuat dan lebih mampu menopang tubuh yang mengurangi ketegangan pada tulang dan persendian. Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC merekomendasikan untuk melakukan latihan kekuatan 2 hari atau lebih dalam seminggu yang melatih semua kelompok otot utama, baik kaki, pinggul, punggung, perut, dada, bahu, dan lengan. Tips yang ke-7, jangan lewatkan olahraga kardio. Olahraga jenis kardio adalah olahraga yang menaikkan detak jantung dan pernafasan. Olahraga ini dikenal juga sebagai olahraga aerobik karena memerlukan banyak oksigen dan otot-otot besar untuk melakukan aktivitas fisik. Salah satu manfaatnya adalah meningkatkan metabolisme sehingga kita lebih banyak membakar kalori dan lemak. Hasilnya, olahraga kardio bisa mengecilkan perut, paha, atau menurunkan berat badan secara keseluruhan. Beberapa latihan yang kita bisa coba antara lain berjalan, berlari, bersepeda, renang, ataupun hiking, Sobat Safety. Tips yang ke-8, High Intensity Interval Training atau HIIT. HIIT memasangkan latihan intens dengan periode aktivitas kurang intens untuk membakar kalori. Misalnya, HIIT mungkin melibatkan siklus berjalan kaki selama 3 menit, kemudian lari selama 30 detik. Dari studi yang diterbitkan dalam Mayo Clinic Proceeding tahun 2019 menyebutkan bahwa HIIT lebih efektif dalam mengurangi lemak perut dibandingkan jenis latihan lain. Para peneliti mencatat bahwa orang-orang yang berlatih HIIT tidak hanya mengurangi lebih banyak inci dari pinggang mereka, tetapi juga menghilangkan lebih banyak lemak tubuh dan memperoleh massa otot lebih banyak daripada yang melakukan latihan intensitas sedang termasuk jalan cepat dan bersepeda. Karena periode yang singkat, HIIT juga bisa menjadi cara yang baik untuk memudahkan kita rutinitas melakukan olahraga. Tips yang ke-9, pastikan tidur Anda cukup dan berkualitas. Lemak visceral berkaitan dengan tidur. Dari studi 2014 yang diterbitkan oleh jurnal Obesity menyebutkan bahwasannya orang yang tidurnya berkualitas 7 hingga 8 jam sehari memperoleh lemak visceral yang jauh lebih sedikit daripada mereka yang tidur terlalu sedikit atau makan terlalu banyak. Salah satu penyebabnya kortisol alias hormon stres yang cenderung dilepaskan tubuh saat tidur. Dilansir dari Livestrong, kortisol memberi sinyal pada tubuh untuk menyimpan lebih banyak lemak di perut, sekaligus meningkatkan rasa lapar dan berdampak negatif pada metabolisme tubuh kita. Yang terakhir, yang ke-10, buatlah komitmen. Karena begitu banyak komponen yang terlibat dalam peledakan lemak perut, melansir dari Livestrong, motivasi dan komitmen adalah kuncinya, bahkan ketika kita sedang tidak langsung melihat hasilnya. Sebuah program yang berfokus pada makanan utuh, serat, dan olahraga teratur bersama dengan pola stres yang baik akan memungkinkan kita untuk melihat perubahan pada lingkar pinggang. Perlu diingat, lemak perut berhubungan dengan erat peningkatan risiko penyakit tertentu, sehingga menguranginya akan meningkatkan kesehatan secara signifikan. Ingat, kuncinya adalah pola makan sehat, gizi berimbang, kombinasi olahraga secara rutin, tidur yang cukup, serta mengelola stres dengan baik, dan lakukan semuanya dengan disiplin. Demikian disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi supaya kita bisa lebih langsing. Mari kita coba bersama-sama. Demikian disampaikan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.